Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan mengawali renungan kita dengan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 2 dan 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara dan saudari yang terkasih, nas kita diambilkan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengkritik cara hidup orang-orang Farisi. Belum pernah sebelumnya Tuhan Yesus bereaksi begitu keras terhadap suatu kelompok ataupun individu sebagaimana yang dilakukan terhadap kelompok orang Farisi. Tuhan mengatakan, celakalah kamu. Sebuah ungkapan yang begitu menusuk, di mana Tuhan Yesus melihat sesuatu yang fatal yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sebenarnya siapa orang Farisi? Apa yang dilakukannya? Sehingga dengan demikian Tuhan begitu tajam mengkritik cara hidup mereka. Orang Farisi adalah kelompok bangsa Yahudi yang terpandang. Mereka bahkan mendapat penilaian istimewa dari Tuhan, di mana Tuhan sebelumnya mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini adalah sebuah ungkapan pengakuan Tuhan Yesus Kristus bahwa orang Farisi sebenarnya telah melakukan sebagian apa yang diperintahkan oleh Allah, meneruskan apa yang menjadi tugas Musa. Tugas yang seperti apa itu? Mereka adalah para rabi atau guru Taurat. Mereka setiap saat membaca kitab suci, mengajarkannya kepada orang-orang. Taurat itu seolah-olah menjadi tanda yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka, karena mereka setiap saat membawanya, mempelajarinya. Tetapi sayangnya di sana orang-orang Farisi tidak menjiwai apa yang diajarkannya. Mereka hanya sebatas memerintahkan kepada orang-orang, mengawasi di dalam pelaksanaannya, kemudian menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada mereka yang melanggar. Tetapi dirinya sendiri tidak peduli dengan apa yang menjadi perintah-perintah Allah ini. Oleh karena itu Tuhan telah begitu keras untuk mengkritik mereka. adalah sesuatu yang terpuji dan baik ketika orang-orang
Orang percaya gemar membaca kitab suci. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan sebagian ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ini adalah sebuah perintah Allah untuk kita mengakrabi kitab suci kita. Untuk kita setiap saat merenungkannya, membacanya. Adalah baik apabila engkau setelah engkau bangun tidur, engkau membaca kitab suci. Ayat-ayat kitab suci itu akan hidup di dalam pikiranmu untuk sepanjang hari, mengendalikan kita menjadi sebuah penghiburan, tetapi juga petunjuk bagi jalan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang hanya menggunakan ayat-ayat kitab suci sebagai sarana untuk membentuk citra diri, agar dirinya kelihatan kudus di hadapan orang lain, agar orang-orang menghormati dia sebagai orang yang suci. Tetapi sebenarnya dia sendiri tidak melakukannya. Ia menggunakan firman Tuhan untuk mencari penghormatan diri, untuk mencari pujian bagi dirinya sendiri, tetapi tidak untuk membentuk pribadi yang bersesuaian, yang selaras dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus menasihatkan yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Yang satu adalah membaca kitab suci, merenungkannya siang dan malam. Yang satunya, yang lain adalah melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga sebenarnya saudara dan saudara yang terkasih, kritik Tuhan Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Farisi. Itu adalah juga sebuah kritik tajam bagi kehidupan kita orang Kristen. Jika orang Kristen setiap hari ke gereja, setiap hari berdoa, suka memuji dan meluhurkan nama Allah, penampilannya nampak begitu Kristiani, dengan aksesoris-aksesoris yang begitu mudah dikenali orang sebagai pengikut Kristus. Tetapi ketika itu semua tidak tampak di dalam sikap, di dalam perilaku, di mana orang tetap menjalani hidup dengan sombong, dengan congkak, dengan tinggi hati, ini akan menjadi sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika itu kita lakukan, maka Tuhan akan bereaksi keras dengan mengatakan, celakalah kamu. Tentu ini tidak kita inginkan. Lebih dalam mari kita amati cara hidup sidang jemaat. Jika sidang jemaat setiap saat mendengarkan firman Tuhan untuk hidup rukun, setiap saat kita memuji, meluhurkan nama Tuhan untuk mengampuni, untuk hidup dengan belas kasih, tetapi di dalam prakteknya, di dalam sidang jemaat, kita setiap saat berselisih dengan sesama kita. Kita setiap saat hidup di dalam perpecahan dan tidak mau berusaha untuk mendekat satu dengan yang lain. Ini adalah juga sebuah sikap yang munafik. Sikap yang sangat dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mari sekarang kita secara kesatria dengan hati yang lapang, dengan jujur menilaikan cara hidup kita sendiri. Pertama kali, apa yang terjadi di dalam sidang jemaat? Saya percaya setiap sidang jemaat isinya adalah puji-pujian kepada Allah. Sidang jemaat berkumpul isinya adalah penyembahan kepada Tuhan. Isinya adalah penyesalan atas dosa-dosa. Tetapi bagaimana dengan prakteknya? Apakah kita melakukannya? Mereka yang berselisih kemudian memiliki semangat untuk mendekat.
untuk mengakui kesalahan, untuk berbicara satu dengan yang lain. Mereka yang selama ini mendiamkan saudaranya mau membuka hati, kemudian mengatakan, mari saudaraku, kita berbicara. Apa yang terjadi di antara kita perbaiki. Jikalau itu tidak kita lakukan, pada dasarnya kita adalah Farisi-Farisi pada masa sekarang. Kita adalah orang-orang munafik yang di situ hanya menggunakan jubah-jubah agama untuk mencari pujian dari orang lain, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita akan sangat menyesal jikalau kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan mengatakan begitu keras kepada cara hidup kita dengan mengatakan, celakalah kamu, hai orang munafik. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, kesempatan masih terbuka, kemurahan Allah masih ditawarkan, dan kita juga berkeinginan untuk dapat mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita. Memendam kesalahan orang sama saja kita memelihara penyakit di dalam diri kita. Mengingat-ingat akan kejahatan orang kepada kita, kesalahan orang kepada kita, sama saja kita menebar racun di dalam pikiran kita. Dan ketahuilah, hati yang mendendam, hati yang dipenuhi dengan kebencian, itu pada dasarnya juga akan melemahkan otot-otot kita. Itu juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Maka sebenarnya yang akan diserang oleh dosa bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, bukan hanya pikiran, bahkan tubuh kita. Kita ingin hidup bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga damai di dalam hati. Dengan kita hidup rukun dengan sesama, dengan kita tetap menerima mereka dengan segala kelemahan, kesalahan yang ada, dan hidup rukun, bertoleransi, berbelas kasih. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan akan senantiasa berbelas kasih kepada engkau. Amin.